Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, masih bersama dengan guru dan motivator kita, Ustadz Dasat Latif, hanya di Gaspol, Gaspol memang. Yeay. Lengkap ya Ustadz di sini ya. Udah belajar tentang kehidupan, kita mendengarkan hal-hal yang bisa memotivasi kita dalam menjalani kehidupan juga, dapat petua-petua juga, belajar dari Om Indro. Kembali ke pertanyaan tadi Ustadz. Tadi kita lihat ada 3 jawaban dari pertanyaan apakah sabar ada batasannya. Yang sebagian A menjawab bahwa sabar itu ada batasannya. Iya. Yang B tidak ada batasannya. Yang C tergantung keadaan. Nah, pertanyaannya siapa yang menjawab bahwa sabar itu ada batasannya? Saya mau dengar alasannya apa. Siapa? Angkat tangan. Oh, 1, 2, 3, 4. Oke, sama Ibu ya. Silakan Ibu, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Intan dari Satpol PP Kecamatan Kebonjeruk. Ya. Kesabaran itu selalu ada batasnya Pak Ustadz. Tapi setiap orang selalu berbeda-beda menghadapi kesabaran itu. Ada yang ikhlas, ada yang nggak ikhlas. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, Ya, makasih Ibu Intan. Selama masih ada batas, itu bukan sabar. Ya, nah sekarang kalau misal Ibu nih, meninggal dunia suami. Apa sikap ibu? Tidak ada pilihan kan? Ya sabar. Dan sabar itu tidak ada batasnya. Nah, kecuali ibu terancam jiwanya. Ada yang menyerang. Ada yang menyerang ibu ya sebagai petugas Satpol PP. Ya, ibu diserang jiwanya, maka sabar ada batasnya di situ. Bukan melawan, tapi melakukan persiapan-persiapan yang bisa melindungi jiwa ibu. Seperti yang kita jelaskan tadi. Kalau sudah tahu di situ ada demo, ya bawa batu dan lain sebagainya, maka ibu harus datang ke lokasi tersebut dengan mempersiapkan alat-alat safety. Bapak ibu bekerja pakai alat pelindung? Ada kan? Baju, ada tameng? Nah itu. Bukanlah orang yang sabar kalau sudah tahu ada penggusuran dan pasti ada perlawanan, lalu dia tidak pakai tameng itu. Nah, ya Ibu ya. Nah, sabar aplikasinya bahasanya Ibu. Saya sabar, tidak cukup dengan itu. Apa aplikasinya, prakteknya sabar? Dengan mengucapkan alladzi isa asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita kehilangan sesuatu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Suami wafat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, aplikasi bukan cuma mengatakan saya sabar, saya sabar, saya sabar. Tidak, tapi ada ucapannya yaitu dengan melazimkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masih mendongkol Ustadz, masih jengkel, tembak terus dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lebih bagus lagi kalau dia belum masih mendongkol terus, tidak hilang rasa jengkel itu, maka tidak sekedar Arabnya kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi coba diterjemahkan segalanya datang dari Allah dan segalanya pun akan kembali kepada Allah. Lalu coba usap-usap dada. Insya Allah akan ada efeknya dibanding kita hanya mengatakan saya sabar, saya sabar, saya sabar. Apa aplikasi sabar? Melazimkan dan memperbanyak ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dah. Dahsyat sekali Ustadz. Masya Allah. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau bertanya kepada Ustadz Dasat Latif seputar dengan tema kita? Angkat tangannya. Ya. Siapa? Ya. Mana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aswad dari Satpol PP Kecamatan Kebonjeruk. Tadi kami menjawab polling yang C bahwa di saat situasi yang bagaimana Pak Ustadz, kami dapat meluapkan emosi. Karena tugas kami di lapangan kadang-kadang sabar, tetapi juga itu akan merugikan diri kami sendiri. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Aswad, kira-kira Bapak punya tugas enggak menertibkan masyarakat kalau Bapak bukan Satpol PP? Tidak. Enggak kan? Kira-kira Bapak bisa dilemparin enggak sama petugas pasar
kalau Bapak bukan Satpol PP? Ya, kalau bukan Satpol PP. Tidak kan? Tidak dilempari. Maka ketika ada resiko dari pekerjaan itu, tidak ada pilihan. Ya sabar. Kalau Bapak tidak mau bersabar, ada lagi pilihannya. Apa? Pensiun dini. Ya kan? Nah, sekarang kapan saatnya kita bisa marah? Ya, marah tidak selalu identik dengan merugikan orang lain. Marah tidak selalu identik dengan mengancam jiwa dan memaki. Tidak. Ada saatnya kita marah. Kapan? Ketika ada penegakan perda yang diabaikan. Misalnya tuh, perda sudah bikin, dilarang bangun prostitusi. Ya kan? Nah, ada di situ yang bikin. Alasannya warung kopi tapi di dalamnya prakteknya prostitusi. Bapak berdosa kalau Bapak tidak marah. Tapi marahnya bukan tempeleng. Bukan. Marahnya adalah tegakkan aturan. Bagaimana tegakkan aturan? Bawa nih perdanya. Kamu melanggar aturan. Bawa polisi. Karena Bapak tidak bisa melakukan penangkapan. Ya kan Pak? Maka bermitra dengan polisi. Ada saatnya kita marah. Tapi marah tidak berarti tidak sabar. Sabar berkaitan dengan musibah. Ya, saya ulangi Ibu Bapak. Sabar berkaitan dengan musibah. Ketika kita kena musibah, Al-Quran mengatakan, ya sudah, ucapkan saja, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ketika Bapak nih sudah menertibkan, sudah melaksanakan tugas, tapi diserang. Bapak bertahan, sabar. Apa aplikasinya sabar? 1, kalaupun kamu harus marah, jangan nampak di wajahmu. Ya, misalnya nih, sama Pak Gofur, dimarah-marahin sama istri. Kita capek nih, istri tiba-tiba marah-marah saja. Maka sikap pertama, kalaupun kamu marah, tahan. Cara tahannya, jangan nampak di wajah. Tuh. Terpaksa harus tampak di wajah, maka cara menahan amarah berikutnya adalah jangan keluar lisanmu. Jangan sampai keluar lisan, memaki-maki, menghina. Terpaksa harus keluar lisan, ada kata-kata, maka tahap berikutnya jangan bergerak tanganmu. Marah-marah, memang kamu apa salah saya? Kok marah-marah aja kerja terus? Itu kan keluar di lisan tapi jangan bergerak tangan. Ketika tangan bergerak dikhawatirkan setan masuk tempeleng. Kan? Kalau sudah menempeleng, sudah pasti ada hukum pidana di dalamnya. Kenapa? Karena melakukan penyerangan fisik. Ya. Oke lah, terpaksa bergerak tangan, maka berikutnya menahan amarah adalah jangan sampai melampaui batas. Nah, saya tadi janji soal kesabaran ini. Masih ingat kisahnya Ayub alaihissalam. Ayub alaihissalam itu kan kaya, banyak harta. Tapi hebatnya dia rajin bersedekah dan taat beribadah. Kalau kita yang banyak lihat dikasih harta malah hidupnya hura-hura. Dikasih harta malah hidupnya maksiat. Ini kaya tapi soleh. Malaikat memujinya. Tapi syaitan berkata tidak, dia begitu karena ada anaknya. Coba kalau tidak ada anaknya. Wafat anaknya, hancur bisnisnya, sakit fisiknya, istrinya meninggalkannya, datang iblis. Woi Biub, ngapain kau sembah-sembah Tuhanmu? Sudah diambil anakmu, dihancurkan hartamu, istrimu tinggalkan kamu, sakit pula kau. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah saya sempat memiliki anak. Alhamdulillah saya sempat punya kesehatan. Alhamdulillah sempat punya istri. Nah, ketika istrinya berkhianat dan meninggalkan Ayub alaihissalam, kan Ayub marah. Apa marahnya Ayub alaihissalam? Dia katakan, oke, kalau kau tinggalkan saya, kau pulang nanti saya hukum kamu. Saya cambuk kamu 100 kali. Nah, datang istrinya. Setelah datang istrinya karena sembuh, Ayub alaihissalam dan sukses lagi, datangkan istrinya. Ayub memberi hukuman. Hukumannya apa? Jangan melampaui batas. Apa yang dihukum? Nabi Ayub tidak ngambil kayu 100 kali cambuk. Tidak. Ayub alaihissalam mengambil lidi 100 lalu diikat. Jadikan satu, dia pukul. Kemana dia pukulnya? Bukan ke mukanya istrinya. Tapi kemana? Ke telapak kakinya. Inilah yang disebut tidak melampaui batas. Ya. Jadi ketika Bapak dalam tugas dan mau mengaplikasikan sabar supaya hatinya bisa sabar, perbanyak saja mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah,
dan segalanya pun pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat sekali Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, terima kasih hari ini kita sudah belajar banyak mengenai kesabaran. Satu pesan Dasat Latif yang kita nantikan untuk hari ini apa Ustaz? Ya, tidak ada orang yang tidak punya masalah dalam hidup ini. Semua pasti punya masalah. Jangankan saudara-saudara sekalian, Nabi saja, manusia mulia, tidak ada dosa dan kesalahannya. Apa mereka tidak punya masalah dalam hidup? Semua punya masalah dalam hidup. Rasulullah masih dalam rahim, sudah wafat bapaknya. Lahir lagi baru 2 hari diambil ibu susunya, 4 tahun. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka berarti bukan masalah-masalah kita. Masalah kita adalah bagaimana menyikapi masalah itu. Dan Allah tidak mengatakan Dasat ada masalahmu kau profesor dulu. Dasat ada masalahmu kau anggota DPR dulu. Tidak. Allah cuma minta ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan semua masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Masya Allah, dahsyat sekali. Sabar, perbaiki sholatmu, maka Allah akan selesaikan masalahmu. Amin. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih. Alhamdulillah, sahabat Dasat dimanapun saja Anda berada, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari Satpol PP Kecamatan Kebonjeruk. Semangat terus buat Anda semua. Tepuk tangan dong. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya David Alik dan juga guru kita, motivator kita. Terima kasih banyak Ustadz Dasat Latif. Terima kasih dan tentunya nantikan terus Dasat Latif, guru kita di Gaspol. Gaspol memang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.